Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membicarakan anggaran kas. Ya, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang penyusunan anggaran kas. Sebelum kita jelaskan lebih jauh, kalian nanti bisa melakukan koreksi menanyakan tentang bagaimana mekanisme anggaran kas. Pertanyaan pertama, seberapa pentingkah manajemen ataupun manajer perusahaan harus menyusun anggaran kas? Namun, sebelum kita susun anggaran kas, apakah kalian sudah tahu apa itu sebenarnya kas? Apa saja unsur-unsur kas? Mengapa kas itu disebut dengan aktiva paling lancar? Ya, ini harus kita jelaskan ataupun kita ketahuikan terlebih dahulu. Kas itu merupakan suatu aset perusahaan yang paling mudah digunakan dan paling mudah dicairkan. Karena paling mudah digunakan dan dicairkan ini, posisinya itu berada di neraca ataupun laporan posisi keuangan di urutan pertama di aktiva lancar, dia itu berada di urutan pertama, yaitu kas. Kenapa dia berada di urutan pertama? Karena sifatnya tadi, dia itu paling mudah digunakan oleh perusahaan, sehingga ini dia itu paling cair, atau dalam istilahnya paling liquid. Karena paling liquid, paling cair, maka posisi kas ini berada di urutan pertama dari induknya aktiva lancar. Apa contohnya? Apa contoh kas itu? Nah, contoh kas itu ya dana atau kas, atau bisa juga disebut dengan bank. Ya, simpanan perusahaan yang ada di bank disebut dengan bank, ataupun yang setara dengan kas. Ya, seperti deposito, ya, itu juga bisa kita golongkan sebagai kas. Kas, bank, deposito, giro, nah, itu bisa kita kategorikan sebagai kas. Nah, kas ini menjadi pusat perhatian karena ia itu mampu menggerakkan operasional perusahaan. Kas itu merupakan modal kerja yang utama untuk menggerakkan operasional perusahaan. Jadi dalam modal kerja itu, analisa modal kerja, maka unsur kas itu merupakan unsur yang paling penting untuk dapat bisa menggerakkan operasional sebuah perusahaan. Karenanya, kas itu merupakan salah satu aset yang paling menentukan berjalan atau tidaknya sebuah operasional perusahaan. Perusahaan harus memastikan adanya ketersediaan kas untuk beberapa bulan ke depan ataupun untuk periode-periode yang akan datang. Jadi perusahaan ini wajib memikirkan ada nggak kas untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, kas itu harus dipantau secara terus-menerus, secara periodik, agar kas itu selalu tersedia, karena kas tadi merupakan sebagai modal kerja yang bisa menggerakkan operasional perusahaan. Di sini kas itu memang harus dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Oleh karena kas itu harus dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus, maka kita harus membuat perencanaan kas. Perencanaan kas itulah disebut dengan anggaran kas. Anggaran kas bagi perusahaan ini merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Dengan adanya anggaran kas, perusahaan bisa memperkirakan sumber penerimaan dan juga penggunaan kas selama satu periode ke depan. Perusahaan harus mengetahui yaitu perubahan
perubahan penerimaan kas, dan juga harus mengetahui perubahan pengeluaran kas. Ini harus direncanakan dari awal untuk satu periode masa yang akan datang. Dengan adanya anggaran kas, maka perusahaan dapat menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya-biaya pendapatan penjualan, dan utang. Anggaran kas juga dapat merumuskan, menemukan kekurangan dan kelebihan kas. Ingat ya, bagi perusahaan, jika kas terlampau banyak, itu juga tidak sehat. Dalam analisa rasio keuangan, terutama rasio likuiditas, itu juga dianggap sebagai bermasalah. Namun demikian, jika kas terlampau sedikit juga bermasalah. Kenapa? Karena bisa menghambat manajemen ataupun modal kerja dari operasional perusahaan. Dengan adanya anggaran kas, itu bagi perusahaan bisa menjaga likuiditas perusahaan. Dia selalu bisa menjaga di sini rasio likuiditas yang baik itu berapa. Ini bisa dijaga dengan kita berpedoman pada anggaran kas. Pada anggaran kas ini. Sahabat, bisakah Anda menyusun anggaran kas tersebut? Perlu diketahui, anggaran kas ini dibuat berdasarkan informasi dari anggaran operasi dan anggaran pengeluaran modal. Jadi Anda juga harus melihat dulu anggaran operasi dan anggaran pengeluaran modal. Nah, ini akan membantu Anda. Tetapi sesungguhnya kalau ketika membuat anggaran kas itu sebenarnya gampang sekali. Anda harus tahu apa saja untuk yang penerimaan kas dan apa saja penggunaan pengeluaran kasnya itu. Ingat bahwa kita di sini ketika kita menyusun anggaran kas, kita pakai metode cash basis. Kalau sebelumnya perusahaan pakai accrual basis, accrual basis sudah tahu ya. Ketika kita membuat anggaran kas ini, kita harus rubah dulu sementara menggunakan cash basis. Artinya di sini kita mencatat yang ada uang aja. Sementara yang tidak ada uang, seperti katakanlah pendapatan ataupun piutang itu tidak ada uang kalau kita pakai accrual basis, maka ini kita abaikan saja dulu. Kita pakai cash basis, transaksi-transaksi yang ada uangnya. Sampai di sini bagaimana sahabat? Mengerti tidak? Mudah-mudahan dipahami ya. Perlu juga kita ketahui, anggaran kas itu juga bisa membantu seorang manajer dalam mengendalikan kas. Dia bisa memperkirakan apakah perusahaannya nanti bisa terjadi surplus atau malah defisit. Ini bisa diperkirakan dari awal ini. Kita membandingkan antara pemasukan dengan pengeluaran kas. Misalnya, apabila pemasukan saya tulis di sini, apabila pemasukan ditambah dengan saldo awal, kan nantinya ini mendapatkan adalah saldo akhir, saldo kas akhir. Nah, saldo kas akhir ini ketika kita matchingkan pengeluaran, ternyata besar pengeluaran. Ini namanya defisit. Bagusnya itu adalah surplus. Lebih kecil pengeluaran, lebih besar penerimaan kas. Jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, anggaran kas ini bagi perusahaan perbankan juga sangat penting, sahabat. Dasar kebijakan perusahaan perbankan dalam memberikan kredit kepada masyarakat itu dilihat juga dari anggaran kas. Kemampuan perusahaan perbankan dalam membelanjakan modal kerjanya
itu juga dilihat pada anggaran kas. Ya, berapapun yang akan diberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, ya tentu si perusahaan perbankan ini terlebih dahulu sudah mengetahui berapa platform anggaran kas yang tersedia. Dia ketika membelanjakan anggaran kasnya ini dilihat pada ketika dia membelanjakan membelanjakan modal kerja ini, tentu dia berdasarkan anggaran kas yang sudah disusun. Dalam hal perencanaan pengendalian kas, anggaran kas itu bisa kita susun untuk jangka pendek, ya, untuk jangka panjang, ya, anggaran kas untuk jangka panjang, juga bisa untuk operasional sehari-hari. Nah, untuk anggaran jalan kas yang jangka pendek itu biasanya untuk perencanaan, misalnya untuk pembelian aktiva tetap, ya kan, membeli gedung, mau buat ekspansi usaha, juga untuk merencanakan laba tahunan. Nah, laba tahunan ini perlu kita buat ini jangka pendek. Kemudian untuk jangka panjang, ini berkaitan dengan kas masuk, kas keluar yang jangka panjang, ya. Ya, jangka panjang. Misalnya untuk pembelian atau belanja modal, ya, ataupun untuk perencanaan strategis lainnya yang bersifat lebih setahun, ya, lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk operasional sehari-hari, ya, untuk kebutuhan yang mendesak, ya, biasanya untuk untuk kas masuk yang hari-hari, untuk kas keluar, ya, kas keluar. Ya, ini untuk harian, ya, yang diperluannya itu di bawah 1 tahun. Sahabat, bagaimanakah cara kita membuat anggaran kas itu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada prinsipnya kita menghitung 2 item, ya. 2 item. Yang pertama adalah menghitung penerimaan kas. Ya, menghitung penerimaan kas. Yang kedua, menghitung pengeluaran kas. Apa saja item-item yang masuk sebagai penerimaan kas? Sumber-sumber aliran kas, ya. Apa saja itu harus kita tentukan dari awal. Nah, sumber aliran kas itu sebenarnya bisa berasal dari, saya tulis di sini, ya. Sumber-sumber penerimaan kas itu bisa berasal dari aktivitas operasi, bisa juga aktivitas investasi, juga bisa berdasarkan aktivitas pembiayaan. Ini namanya sumber-sumber. Sementara penggunaan kas, pengeluaran kas juga bisa berasal untuk hal ini. Bisa digunakan untuk keperluan aktivitas operasi, bisa kita gunakan untuk keperluan aktivitas investasi, bisa juga kita gunakan untuk aktivitas pembiayaan. Jadi sumbernya bisa dari ini, kemudian pengeluarannya juga bisa gunakan untuk ini, ya. Nah, Anda tinggal mencari saja apa-apa saja yang kategori aktivitas operasi, ya, operating, ya, itu dari kegiatan utama perusahaan, ya. Penghasilan utama perusahaan itu apa? Nah, itu ya harus ada identifikasi, dan aktivitas investasi juga aktivitas pembiayaan juga. Oke, saya akan tulis apa saja yang kita masukkan sebagai aktivitas operasi, ya. Aktivitas operasi. Nah, ini penerimaan. Dan ini yang pengeluarannya. Yang pertama itu adalah
Ya, ini aktivitas operasi dulu di sini. Aktivitas operasi. Itu kalau penerimaannya itu biasanya itu berasal dari penjualan produk ya. Penjualan produk-produk, perusahaan kita kan ada jual produk, dapat duit kan, dapat duit itu kita masukkan sebagai aktivitas operasi utama dari penjualan produk. Kemudian pendapatan lain-lain, pendapatan lain-lain itu juga masuk sebagai penerimaan. Sementara untuk pengeluarannya itu bisa untuk karena di operasi utama bisa untuk beli bahan baku, bisa juga untuk membiayai tenaga kerja, nampak ya, bisa juga untuk membiayai biaya overhead pabrik, bisa juga kita gunakan untuk biaya marketing, pemasaran ya, juga biaya administrasi. Nah, ini kan tugas utama, pokok utama, jadi untuk aktivitas operasi. Sementara penerimaan tadi bisa dari penjualan produk, bisa juga dari pendapatan lain-lain. Selanjutnya dari aktivitas, nampak ya, investasi. Ini kita mendapat duit kalau investasi dari mana? Misalnya penjualan aktiva tetap. Kadang aktiva tetap kita terlampau banyak, mobil terlampau banyak, ya mesin terlampau banyak, daripada menganggur kita jual mesin, kita jual mobil, duitnya dapat berapa? Nah, duitnya dianggap sebagai aktivitas investasi. Kita jual, tujuannya adalah untuk melakukan investasi berikutnya. Nah, ini sementara pengeluarannya aktivitas investasi ini, sebaliknya pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap, ya membeli mesin, membeli mobil, ya kan? Itu digunakan pengeluaran kas kan? Itu kita masukkan ke dalam aktivitas investasi. Kemudian aktivitas pembiayaan. Apa ya? Aktivitas pembiayaan. Nah, pada aktivitas pembiayaan ini kan banyak ya, banyak bisa kita gunakan. Misalnya kita menjual surat-surat berharga, ya, saham misalnya. Ketika saham kita naik kan kita jual, perusahaan mungkin ada simpanan di saham, dia jual, duitnya dapat masuk ke kas, jadi dari penjualan saham. Ataupun obligasi juga ya, obligasi, kemudian juga penerbitan wesel ya, wesel, ini sudah jarang terjadi wesel ini. Sementara ketika pengeluarannya itu ya kita membayar dividen ya, dividen, pelunasan obligasi, dan lain-lain. Oke ya, bisa dipahami ya, ada 3 aktivitas ya, aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan. Nah, aktivitas operasi ini operating income, dari kegiatan utama perusahaan ya. Apa kegiatan utama perusahaan itu? Ya, dia dapat duit dari mana? Ya, tentu dari jual produk ya, dan seterusnya. Begitupun juga aktivitas investasi seperti yang kita jelaskan tadi. Saya ingin tanya, bagaimana dengan surat-surat berharga? Penjualan surat-surat berharga itu kita masukkan di sini ya, di aktivitas investasi, bukan di saham ya. Karena surat-surat berharga ini kalau kita lihat dalam laporan posisi keuangan atau di neraca, ini posisinya kan di aktiva lancar sebenarnya, di bawah aktiva lancar sedikit ataupun di atas aktiva tetap sedikit. Jadi dia berada di investasi. Jadi bagaimana cara menyusun anggaran kas itu? Ya gampang sekali. Seperti saya katakan tadi, Anda harus mengetahui sumber penerimaan kas dari perusahaan itu dari mana saja. Dan pengeluaran kas itu untuk apa saja. Nah, kalian kategorikan seperti 3 hal tadi. Misalnya, sumber penerimaan kas itu dari pelunasan piutang. Piutang dilunasi gitu ya. Kemudian penjualan tunai. Kita jual surat tunai, nggak kredit kan langsung dibayar sama pelanggan.
Kemudian penjualan dari aktiva tetap tadi. Aktiva tetap kan kalau yang lebih-lebih menganggur, mesin menganggur, mobil itu daripada menganggur, kita jual saja. Nah, itu dapat duit kan? Nah, dapat ini. Kemudian dari penerimaan lain-lain ya, yang non-operating ya, misalnya dari sewa ya, dari pendapatan bunga juga bisa, dari pembagian dividen, asalkan dapat duit, nah kalian catat sebagai penerimaan. Sementara pengeluaran kas, itu pengeluaran biaya-biaya utama ya, yang operasi ya. Ada juga yang non-operasi, jadi ada operating, ada non-operating. Tapi dua-duanya mengeluarkan kas. Yaitu biasanya itu untuk pembelian bahan baku misalnya. Itu utama apa bukan? Ya, bahan utama dari produk kita. Jadi kan kita beli bahan baku. Keluar duit ya kan, berarti itu pengeluaran kas. Kemudian pelunasan hutang-hutang kita. Kemudian pembayaran upah tenaga kerja langsung, kemudian pembayaran biaya overhead pabrik tadi, pembayaran bunga biaya-biaya ADM, ya kan? Dan banyak yang lainnya ya, sampai pembelian aktiva tetap dan sebagainya. Saat kita menyusun anggaran kas, usahakan ya kan, harus ada keseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran. Sebaiknya lebih besar penerimaan lah daripada pengeluaran. Ini kan menandakan kinerja kita bagus. Andai saja mana tahu kalian manajer, kan manajer yang bagus seperti itu. Baik, kalian sudah tahu konsep dasarnya. Bagaimana format anggaran kas itu? Saya katakan di sini, anggaran kas itu formatnya terserah kalian ya. Sebab anggaran kas itu merupakan bagian akuntansi manajemen. Jadi tergantung kreasi dari seorang manajer sebenarnya. Dia tidak ada standar khusus ya kan. Tidak ada standar khusus seperti halnya laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu memang memiliki standar khusus yang harus kita ikuti, yaitu standar akuntansi keuangan. Jadi pada dasarnya anggaran kas itu ya kita buat, saya buat di sini ya. Ini PT XYZ ya, anggaran kas, misalnya begitu. Untuk periode kapan? Nah, saya buat di sini, karena kita pakai cash basis, kita buat saldo awal. Berapa saldo awal kita sebelumnya? Nah, kita buat di sini. Nah, ini kita buat Januari, Februari, Maret, April, DST ya. Kemudian kita cuma buat penerimaan kas. Penerimaan kas. Nah, penerimaan kas itu kita perincikan di sini satu persatu. Kita kelompokkan sub ya. Subnya tadi apa yang pertama tadi? Yang tadi aktivitas operasi. Ya, berapa di sini? Apa-apa aja unsur-unsurnya? Yang tadi, ya. Kita buat subnya di sini. Subnya, ya. Nanti Januari berapa, subnya berapa, Februari juga berapa, Maret berapa. Kemudian aktivitas investasi, kita buat lagi. Aktivitas pembiayaan, kita buat lagi subnya, ya. Kita buat subnya. Lalu kita buat terakhir nanti di sini kas yang tersedia ya, total semuanya ini dari 3 aktivitas tadi, berapa kas tersedia untuk Januari, Februari, Maret, April. Lalu kita buat lagi pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas ini juga terbagi 3 hal tadi kan, untuk aktivitas utama tadi ya kan, untuk investasi, untuk operasi, dan untuk pembiayaan. Kita buat lagi di sini aktivitas operasi. Nah, apa saja. Kita buat subnya, sub rupiahnya di sini nanti. Ya, dan seterusnya di sini Januari, Februari, Maret. Kemudian aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan. Sehingga nanti kita ketahui berapa jumlah pengeluaran. Terakhir, penerimaan dikurangi dengan pengeluaran, dapatlah saldo akhir. Saldo akhir. Nah, di sini saldo akhir. Nah, disinilah yang akan kita nilai. Apakah lebih besar, apakah minus atau kan
plus, apakah surplus atau defisit ya. Nah, kita lihat di sini. Ya gampang kan? Mudah sekali. Ya. Apabila kalian sebelumnya punya akun pelunasan piutang, ya tentu kalian buat tersendiri secara terpisah akun pelunasan piutang. Berapa saldo piutang baru kalian bawa ke sini, ya kan? Begitu juga dengan aktiva tetap yang sudah kalian jual, kan nggak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Tentu ada akun lain tersendiri. Total mereka kita bawa ke sini. Ya gampang sekali cara penyusunan anggaran kas. Hanya belajar selama 25 menit bersama Cuaca Logrip, Anda sahabat sudah tahu bagaimana cara menyusun anggaran kas. Saya yakin bahwa tidak sempurna mata kuliah ini, pelajaran ini, kecuali kalian tambah lagi informasi-informasi berikutnya secara terpisah, secara tersendiri-sendiri. Masih banyak informasi-informasi lain yang belum terungkap ya. Silakan kalian koreksi, kalian tambahkan di sini untuk kebaikan kita demi pengetahuan dan pengembangan ilmu akuntansi kita. Terima kasih sahabat sudah bersama kami Cuaca Logrip. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mudah dimengerti dan saya sangat berharap semoga kalian lebih bisa akuntansi dan bisa anggaran, terutama anggaran kas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.